Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Amerika, selamat malam di Indonesia. Sekarang saya sedang berada di Great Falls, Virginia, USA. Telah menempuh perjalanan beberapa hari yang lalu dari Florida. Kalau dilihat kaos yang saya pakai ini, kaos bertulisan I love rendang. Itu sebagai respon terhadap rendang yang saat ini sejak beberapa tahun lalu sudah mendunia. Dibuktikan dengan terpilihnya rendang sebagai masakan terenak versi CNN, kantor berita di Amerika. Hal ini juga mengundang perhatian chef dunia, Mr. Ramsay, yang datang ke Sumatera Barat untuk menjajal keahliannya memasak rendang di sana. Nah, rendang, saya di Amerika sudah hampir 30 tahun. Juga sedikit banyaknya juga telah mempromosikan rendang ini di Amerika, khususnya di daerah Washington DC. Jadi orang Minang kemana-mana pergi tidak lepas dari rendang. Ditambah lagi saya aktif di masyarakat di berbagai organisasi, di mana sering ada pertemuan, nyonya membuat rendang untuk dimakan bersama. Pada saat bazar untuk mengumpulkan dana, baik untuk membangun masjid ataupun mencari dana untuk membantu kampung halaman, saya membuat tenda di bazar itu yang bernama Tenda Ajo Duta, dengan tagline masakan Padang, khususnya sate Pariaman. Tentu tidak lupa juga tersedia rendang di sana. Maka selama bertahun-tahun ini kami mempromosikan rendang itu di sini di Amerika. Alhamdulillah, tentu karena itu menjadi masakan atau makanan nasional di Indonesia. Di setiap sudut Indonesia itu banyak restoran Padang, tentu tidak lepas dari rendang di sana. Jadi tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia. Salah satu makanan daerahnya Sumatera Barat dari Minangkabau itu terpilih menjadi masakan terenak di dunia versi CNN, mengalahkan yang namanya pizza, mengalahkan yang namanya sushi dari Jepang, mengalahkan masakan-masakan lain, termasuk masakan Thailand. Sayangnya memang tidak ditangkap peluang ini oleh para pengusaha kita, oleh para pemilik modal untuk membangun atau membuka restoran Indonesia di Amerika. Tidak apa yang menjadi masalahnya, ini tentu perlu kita telusuri lebih jauh. Kenapa tidak banyak pemilik modal untuk membuka restoran di Amerika atau Indonesia? Berbeda dengan restoran Thailand, restoran Vietnam
mereka udah Thailand dengan masakan khasnya seperti semacam sayur asamnya itu, tom yum ya. Cina, maksudnya Vietnam dengan masakan meatballnya atau baksonya cukup terkenal, dan mereka ada di mana-mana sekarang itu. Menurut informasi, restoran Thailand yang berada di mana-mana di Amerika ini itu tidak lepas dari keterlibatan pemerintah Thailand. Dengar kabar bahwa pemerintah Thailand itu mensupport permodalan kepada yang berminat dengan bunga banknya yang sangat minim, ditambah dengan supply daripada bahan-bahan baku yang diperlukan untuk masakan Thailand itu. Jadi rempah-rempah dari Thailand itu menurut berita itu diangkut oleh penerbangan dari Thailand, penerbangan milik negara Thailand, Thai Airways itu. Jadi daripada itu kosong, maka rempah-rempah, bumbu-bumbu, sayur-sayur itu diangkut dengan pesawat terbang ke Amerika, sehingga bahan-bahan itu tidak susah untuk didapat di Amerika. Dan itu sebenarnya menguntungkan juga bagi Indonesia, bagi kita orang Indonesia, sebab kebanyakan bumbu-bumbu Thailand itu juga mirip dengan bumbu kita ya. Baik bumbu beberapa rempah maupun sayur-sayuran itu mirip, malah kita tidak sulit untuk mendapatkan daun pisang di sini. Daun pisang itu kan bagian dari masakan kita masak lemper, lepat namanya, atau juga mungkin kita bikin lontong itu dengan daun pisang, itu akan berbeda rasanya dengan bikin lontong dengan bungkusan foil dan segala macam. Maka dari Thailand itu masuk daun pisang. Satu pelepah pisang itu di sini bisa berharga $1 atau $2. Jadi itu memang tentu mahal kalau kita di tanah air, kan daun pisang ada di mana-mana. Tapi masih bersyukur kita ada barang itu. Jadi kita masih bisa untuk menikmati. Jadi saya dan Nyonya itu kalau ikut di bazar itu daun pisang itu untuk membungkus nasi. Kita bungkus nasinya hangat-hangat, didandang, dibungkus dengan daun pisang, itu disajikan dengan rendang atau balado. Itu sangat nikmat sekali, rasanya panas, itu ada rasa-rasa daun pisang begitu, itu menambah selera orang untuk makan. Jadi para sahabat semua, sebenarnya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan dengan promosi rendang yang sudah mendunia ini. Kita mungkin susah untuk mengekspor rendang ke Amerika, ini termasuk makanan basah, tapi kita bisa mengekspor bumbu-bumbunya sebenarnya. Bumbu-bumbu dibuat dalam bentuk dijadikan tepung ya, mungkin semua sudah diaduk di sana. Jadi kita di Amerika ini, di rantau lain ini, kita bisa mengolahnya, tinggal menambah apa yang perlu ditambah. Misalnya perlu tambah santan, di sini jual santan, ada jual santan juga dari Thailand tuh santan tuh kebanyakan. Di samping juga dari Amerika Latin, Amerika Selatan. Ya, cabai-cabai, sambal itu, sambal ulok yang terkenal itu dari Thailand.
sayang sekali kita Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang ini dengan mengekspor bumbu kita ke Amerika. Ya. Jadi atau bisa juga rendang itu dalam bentuk yang memang uh, yang di frozen kan, atau dalam bentuk memang sudah dikeluarkan kandungan airnya, atau di dehidrasi. Nanti di sini tinggal diolah sedikit menjadi rendang sebagaimana yang kita nikmati di tanah air. Jadi saudara, di tanah air bagaimana peluang promosi rendang ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bisnis kita di tanah air, untuk menambah devisa kita. Nah, ini yang harus perlu digalakkan, diinisiasi baik oleh para pedagang sendiri, tentu tidak lepas juga dari bantuan pemerintah Indonesia melalui kedutaan-kedutaannya yang ada di seluruh dunia, kalau itu untuk di dunia lain. Kalau di Amerika dibantu oleh kedutaan di Washington atau kantor perwakilan lain di wilayah lain di Amerika yang banyak, berupa konsulat jenderal yang ada di sini. Ya. Banyak sih wacana yang sudah dilakukan di sini oleh masyarakat dengan membuat diskusi bagaimana membangun restoran Indonesia di Amerika. Tapi semua itu masih tinggal wacana, ya. Masih tinggal wacana. Pernah dulu beberapa tahun lalu waktu Dubes masih Pak Dubes Sony, ya, itu beliau mengabarkan dengan kehadirannya Erick Thohir sebagai pemilik kesebelasan di Washington DC yang bernama DC United, itu Erick Thohir akan membangun stadion bola di Washington DC. Nanti di bawahnya akan dibangun satu restoran Indonesia begitu. Tapi nampaknya setelah berganti juga duta besar, belum ada realisasinya. Mungkin juga namanya juga bisnis ya, Erick Thohir telah menjual sahamnya di DC United mungkin, sehingga dia tidak jadi terlibat di dalam pembangunan stadion itu. Ya, kita berharaplah ya, suatu saat Indonesia itu akan bisa menjelajah dunia ini dalam bentuk makanan-makanan yang berbagai macam bentuk yang ada di tanah air. Apakah karena mungkin terlalu banyak jenis makanan Indonesia dari berbagai daerah, jadi mungkin kita bingung juga mau mana yang mau dipromosikan. Tapi mumpung rendang ini sudah dipromosikan dengan baik, nah itu mungkin bisa menjadi kunci untuk membuka satu restoran. Itu nanti diimbangi dengan masakan-masakan lain yang memang bisa kita lakukan. Ada sih restoran-restoran Indonesia di Amerika ini, tapi itu tidak sebanyak restoran Thailand dan Vietnam dan Cina dan sebagainya. Jadi New York itu yang saya tahu cuma ada satu atau dua mungkin ya. Yang dikenal itu Upik Jaya yang khusus dengan masakan Minangnya, masakan Padang. Ada lagi dapur Betawi yang segala macam bentuk makanan masakan Indonesia. Ya. Ada juga di Los Angeles, dulu di Washington juga ada tapi tutup. Itu tadi mungkin promosinya kurang gencar atau memang masakannya mungkin rasanya tidak seperti yang diharapkan, ya kita tahu lah ya. Jadi saudara di tanah air masih banyak peluang untuk membuka bisnis restoran di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Demikianlah pertemuan pagi ini. Matahari sudah cukup bersinar di wajah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.